Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Kartikawati dengan NPM 21150610084. Di sini saya akan menjelaskan terkait praktikum percobaan 3 sistem operasi mengenai deadlock. Nah, sebelumnya, deadlock itu dalam artinya merupakan sebuah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan suatu proses. Jadi, deadlock sendiri adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan atau kondisi di mana tidak ada komunikasi antar proses yang membuat proses berhenti. Dalam keadaan ini, tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program memberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang mengalah. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu program pada compiler yang akan digunakan. Nah, di sini terdapat 4 program yang sudah saya masukkan dengan source code sesuai dengan yang ada di modul. Nah, di sini program 1, kemudian program 2, program 3, program 4. Nah, kita compile dan run terlebih dahulu program yang akan kita jalankan. Setelah itu kita login memori, kemudian masuk ke program 2, kita compile, setelah itu kita login memori juga, masuk ke program selanjutnya, yaitu program 3, compile, kemudian login memori, dan kita masuk ke program 4. Not in memory. Kemudian kita buka OS Simulator. Nah, di sini sudah terdapat 4 program yang bisa yang dimasukkan ke dalam program list. Nah, sebelumnya kita setting terlebih dahulu. Untuk pada scheduler kita buat round robin, kemudian untuk ticksnya kita buat menjadi 10. Kemudian pada bagian CPU speed kita ubah menjadi yang paling tinggi atau paling cepat. Nah, setelah itu kita masukkan masing-masing program ke dalam ready queue. Nah, di sini kita masukkan, jadi kita create new process. Nah, semua program dari program 1 sampai 4 kita create new process. Baik, setelah semua program dari program 1 hingga 4 sudah kita masukkan ke dalam ready process ready queue. Nah, di sini kita akan untuk melihat terkait resource dan apa yang akan terjadi pada resource tersebut, kita klik pada bagian view, kemudian di sini kita klik pada view resource. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya di sini apabila kita ingin melihat juga terkait deadlock proses, nah kita bisa klik di sini show deadlock process. Oke, setelah kita klik seperti ini, kita bisa langsung kembali ke OS Control, kemudian kita bisa start terkait program atau kita bisa start ini untuk menjalankan program yang sudah kita masukkan tadi. Kita klik start. Nah, maka program akan berjalan. Nah, di sini terlihat bagaimana resource ini dijalankan, program dijalankan beserta resource-nya.
Kita tunggu apakah terjadi deadlock atau tidak. Nah, setelah kita lihat, ternyata terjadi deadlock pada program yang sudah kita jalankan. Nah, di sini terjadi deadlock dikarenakan pada program 1, di sini sebelumnya di sini terdapat R1, R2, R3, dan R4. Di sini R1 digunakan untuk program 1 atau resource 1 digunakan untuk program 1. Kemudian resource 2 digunakan untuk program 2, resource 3 digunakan untuk program 3, dan resource 4 digunakan untuk program 4. Nah, di sini terjadi deadlock dikarenakan resource 1 digunakan oleh program 1. Akan tetapi program 4 sendiri juga merequest resource 1. Nah, kemudian pada resource 2 digunakan untuk program 2. Akan tetapi pada di sini di resource 2 di-request juga oleh program 1. Jadi, di sini dikarenakan ada 2 program yang membutuhkan satu resource, maka terjadilah deadlock. Nah, untuk menyelesaikan atau mengatasi deadlock sendiri, yang pertama, cara paling mudah yaitu kita bisa menggunakan release resource yang digunakan oleh program tersebut. Nah, di sini kita akan mencoba untuk merilis resource 1 yang digunakan oleh program 1. Nah, kemudian program akan kembali berjalan. Di sini terlihat bahwasanya program 1 sudah resource 1 sudah tidak berwarna merah. Kita tunggu. Nah, kemudian berubah warna menjadi warna hijau atau itu berarti resource-nya ini sudah available atau sudah kosong dan berhasil dirilis. Baiklah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya deadlock yang sudah terjadi bisa teratasi dengan kita merilis resource yang telah yang tadinya mengalami deadlock. Ini bisa mengatasi deadlock dikarenakan R1 apabila pada resource 1 dirilis, maka program 4 yang merequest resource 1 tadi bisa langsung masuk ke use seperti itu. Nah, selain menggunakan rilis, kita juga bisa menggunakan beberapa metode yang ada pada cara untuk mengatasi deadlock. Nah, di sini coba kita close terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita kill program yang sudah berjalan. Nah, setelah itu di sini pada program list kita create new process lagi. Kita masukkan ke ready queue atau ke ready process dari program 1 hingga program ke. Setelah itu kita klik view, kemudian klik view resource. Nah, di sini untuk metode pertama cara mengatasi deadlock yaitu kita disallow, hold, and wait. Jadi kita klik pada bagian prevent, disallow, and wait. Setelah itu, kita bisa show deadlock process.
dan kita akan mencoba start. Kita lihat apakah nanti akan terjadi deadlock atau tidak. Ternyata ketika kita menggunakan metode di slow hold and wait yang ada pada CPU simulator ini, tidak terjadi deadlock pada program yang dijalankan. Nah, di sini, di slow hold and wait ini akan wait pada program akan dihilangkan. Nah, tadi kan pada program terdapat, pada source code program terdapat wait. Nah, yang mana, jadi jika itu dihilangkan, hold and wait di checklist itu tidak ada lagi tunggu-menunggu antar resource karena setelah proses selesai bisa langsung lanjut ke proses selanjutnya. Kemudian kita bisa close lagi dan kita bisa langsung ke program ke metode untuk mengatasi deadlock yang selanjutnya. Nah, sebelumnya kita kill terlebih dahulu untuk running proses yang masih berjalan. Nah, setelah sudah berhenti, maka kita akan mencoba memasukkan lagi program yang sudah masuk ke program list ke dalam ready queue. Nah, di sini kita akan mencoba di slow circular wait. Kemudian kita coba start. Kita juga bisa langsung show deadlock proses untuk melihat deadlock yang terjadi. Kita tunggu hingga program selesai dijalankan, hingga proses selesai dijalankan, apakah terjadi deadlock atau tidak. Nah, ketika kita menggunakan cara mengatasi deadlock yaitu dengan di shallow circular wait, ternyata metode ini tidak dapat digunakan untuk mengatasi deadlock. Nah, ini terjadi dikarenakan masih terdapat proses tunggu-menunggu yang mana program tidak dirilis ketika proses sudah selesai. Kemudian kita akan mencoba metode lainnya. Kita close terlebih dahulu. Baiklah, kita akan memasuki metode penanganan dari deadlock yang selanjutnya, yaitu kita coba view resource. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba metode recover, yaitu abort process. Kita coba start. Oh, sebelum kita start, terlebih dahulu program yang masuk ke program list kita, masukkan terlebih dahulu ke ready queue. Dari program 1 hingga program 4.
Nah, setelah itu baru kita coba start. Kita tunggu jalannya proses. Nah, di sini terdapat pemberitahuan bahwasanya terjadi deadlock atau terdeteksi adanya deadlock. Nah, tapi akan tetapi setelah itu notifikasi deteksi adanya deadlock tersebut akan hilang dan sistem akan memperbaiki deadlock atau mengatasi deadlock yang terjadi. Nah, setelah kita tunggu, ternyata deadlock yang tadinya terjadi kemudian diatasi oleh sistem. Nah, di sini kita menggunakan penanganan dengan cara recover, berproses itu bisa mengatasi deadlock dikarenakan deadlock yang telah terdeteksi tadinya diatasi dengan cara proses yang menyebabkan deadlock tadinya diberhentikan atau dihilangkan. Jadi nantinya deadlock yang terjadi bisa diatasi. Kemudian kita masuk ke metode penanganan selanjutnya. Kita close terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan lagi, kita create new process lagi pada program list. Kita masukkan program list ke ready queue. Setelah itu kita coba jalankan metode selanjutnya yaitu preemption research. Kemudian kita start dan kita tampilkan lagi research. Nah, di sini terdapat deadlock atau terjadi deadlock pada proses yang sedang berjalan. Kemudian kita tunggu. Nah, setelah kita tunggu, ternyata nantinya terdapat resource yang berhasil dirilis. Dan setelah dirilis, kemudian terlihat bahwasannya resource available. Setelah ditunggu lagi, ternyata metode recover dengan preempt resource ini tadi dapat mengatasi deadlock. Nah, tadi dapat dilihat bahwasanya terjadi deadlock, akan tetapi langsung diatasi dengan cara ketika program selesai dijalankan, maka resource langsung dirilis tanpa memberi
efek terhadap proses lain, sehingga proses lain tetap bisa dijalankan dan deadlock bisa diatasi. Kemudian kita coba lagi metode selanjutnya. Kita masukkan terlebih dahulu program list ke dalam ready queue. Kita view resource, kemudian kita checklist pada bagian avoid, bagian enable. Kita coba start, dan kita coba view bagian view resource. Kita tunggu, kemudian kita show deadlock proses untuk melihat apakah ada deadlock atau tidak. Nah, ternyata pada bagian ini terjadi deadlock. Kemudian kita masukin metode selanjutnya, metode terakhir, yaitu dengan cara metode do not detect. Nah, di sini kita coba create new process lagi dari program 1 hingga program 4. Kemudian kita ubah scheduler menjadi round robin. Setelah itu ticksnya kita ubah menjadi 10 dan kecepatan CPU menjadi paling cepat. Selanjutnya kita view, kemudian view resource. Nah, di sini kita beri checklist kepada bagian do not detect. Setelah itu kita coba start proses yang akan kita jalankan. Oke. Nah, ternyata pada saat kita menggunakan do not detect, nah di sini terjadi adanya deadlock, ditandai dengan resource berwarna merah. Nah, ternyata pada do not detect tidak terdapat notifikasi pemberitahuan bahwasanya terdapat deadlock. Jadi, karena di sini tidak pada do not detect sendiri, perbedaannya dengan tidak ada penanganan yaitu hanya pada notifikasi deadlock itu tadi. Nah, dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwasanya deadlock terjadi apabila terdapat dua proses yang membutuhkan satu resource. Dan agar dapat digunakan atau untuk mengatasi deadlock itu sendiri, bisa menggunakan release resource yang digunakan. Nah, di sini terdapat beberapa metode, yaitu metode prevent, recover, detect, dan avoid. Nah, perbedaannya dari masing-masing yaitu prevent. Prevent di sini merupakan pencegahan, yang mana deadlock dicegah sebelum proses dijalankan. Kemudian recover ini merupakan perbaikan. Nah, perbaikan di sini maksudnya, jadi proses itu tersebut akan dijalankan terlebih dahulu, kemudian dari sistem mendeteksi adanya deadlock. Nah, baru setelah itu diperbaiki deadlock yang sudah terdeteksi tadi. Nah, kemudian untuk avoid sendiri ketika kita menjalankan avoid tetap terjadi deadlock. Nah, itu terjadi karena keempat program itu tetap kita masukkan ke running process. Nah, di mana avoid sendiri pada awalnya merupakan cara pencegahan di mana program yang menyebabkan deadlock kita hilangkan atau kita tolak request-nya. Kemudian untuk detect menggunakan do not detect di sini merupakan menghilangkan sistem, apakah sistem mendeteksi deadlock atau tidak. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.